Ini adalah video spoiler bagi teman-teman yang sekarang jomblo atau belum kawin. So, apa aja yang diperlukan untuk sampai ke jenjang perkawinan? Dalam hal pernikahan, ya kita perlu cari gedung buat menikah, kita perlu dekor, kita perlu makanan, kita perlu cari MC, kita harus beli bajunya, foto pre-wed atau bahkan video pre-wed. Ini kurang lebih 100-200 juta. So, FYI. Lalu, misalnya sudah menikah nih, mau ngapain lagi? Honeymoon dong. Honeymoon, ya ini budget ya. Mungkin 20 sampai mungkin 100 juta honeymoon. Udah keluar duit banyak banget nih. Tapi setelah itu, from that moment on, your life is all about money. Jadi bener-bener gue kasih spoiler ini karena gue pengen kasih warning ke teman-teman, jangan kawin kalau dananya belum siap. Sekedar nikah doang sampai pesta, oke, lu bisa dibayarin. Tapi setelah itu sampai lu mati, every day is all about money. Pertama, ketika lu program kehamilan mau punya anak aja, si istri ya harus minum suplemen segala macam. Dan ketika dia sudah hamil, setiap bulan harus kontrol ke dokter, kontrol kesehatan janin, kuatnya janin. Terus misalnya bayinya sudah mulai terbentuk, ya diameter, volume dari si bayi itu setiap minggu harus dikontrol atau setiap bulan, tergantung kondisi ibunya masing-masing ya. Ada setiap minggu, ada yang setiap bulan. Tapi nggak cuma bayar biaya kontrol, kita harus bayar biaya obat dan biaya suplemen. Ini duitnya banyak juga bro. Terus di sisi lain, itu dari sisi mau punya anak ya. Kalau teman-teman mau punya rumah juga, ya rumah ini pun bayar loh. Kalau dulu kita nebeng di rumah orang tua kita nggak tahu biayanya berapa ya. Tapi kalau teman-teman sudah masuk ke jenjang perkawinan, teman-teman harus punya rumah sendiri dong. At least kontrak. Dan kontrak ini tiap bulan bayar. Udah punya belum duit buat bayar kontrakannya? Dan nggak cuma tempat tinggalnya doang. Teman-teman harus bayar listriknya, airnya, internet, biaya keamanan, RT, dan masih banyak biaya lainnya. Teman-teman juga harus menjamin hidup teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman sakit. Punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan harus punya. Karena no one knows apa yang akan terjadi kalau besok tiba-tiba mati. Kita harus udah punya sesuatu buat pasangan kita atau buat anak kita. Ya, kalau kita tiba-tiba sakit, terus kita nggak bisa kerja, at least ada asuransi yang nanggung. Lalu balik ke yang soal hamil tadi ya. Andai kata anaknya sudah keluar, itu sampai 3 tahun atau sampai 4 tahun pertama, itu anak tiap bulan, tiap 1 sampai 6 bulan itu harus disuntik lagi oleh vaksin-vaksin tertentu. Ya ikutin aja, ntar si dokternya tahu, dia bakal suruh lu balik berapa bulan atau berapa minggu sekali ya untuk vaksin lanjutannya. Karena vaksinnya ini bakal ada terus. Dan setiap kali suntik, ratusan ribu sampai jutaan. Nah, belum cuma itu. Ketika anaknya masih bayi, ya butuh beli susu, beli pampers, atau bahkan lebih susah lagi, Anda harus bayar babysitter. Karena ngurus anak bayi, ini susah banget bro. Waktunya 24/7, tidak ada waktu istirahat untuk ngurusin anak bayi. Apalagi 3 tahun ke bawah. Itu benar-benar butuh extra effort untuk ngurusin si anak bayi. So, bagi teman-teman yang masih jomblo, jangan buru-buru pengen punya pacar. Bagi teman-teman yang belum kawin, persiapkanlah diri Anda sematang-matangnya untuk menyambut dunia pernikahan yang tiap hari duit ini.